Oke, kalau itu. Sekarang saya tantang abang. Abang berani mengatakan diri abang, aku berada di dalam Allah, Allah berada dalam aku. Berani? Kalau orang Nggak beriman, berani. Bung. Ya, abang nggak akan berani. Tunggu. Itu bahasa paganisme. Saya nggak berani. Memang Itu, nggak berani. Abang tapi nggak akan kalau yang berani. disebut orang pada level Wajar. makrifat, orang yang berani mengatakan dalam ilmu makrifat, mereka bersatu dengan Tuhan. Tapi saya belum sampai level itu. Yesus wajar, dia nabi, mengatakan itu wajar. Saya manusia biasa. Dimensi orang yang sampai kepada makrifat bisa. Saya ini masih orang kotor. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan bisa menapaki orang yang kotor kayak saya? Tapi kalau orang yang sudah bersih segala-galanya pada dirinya, berani dia mengatakan, saya bersatu dengan Tuhan saya. Berani mereka. Karena mereka adalah orang yang sampai kepada ilmu makrifat. Yesus, Bung. Yesus itu rasul. Dia nabi Allah. Dia utusan. Dijamin dia orang suci. Berani dia ngomong kayak gitu. Tapi seberani-beraninya dia, tetap aja dia manusia. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Begitu kau bunuh aku, Bapak juga ikut mati. Begitu maksudnya. Tidak. Maksud daripada Yesus, Bapak di dalam aku di dalam Bapak adalah aku ini utusan Bapak, aku ini rasul. Apa yang aku katakan adalah perintah. Apa yang aku lakukan adalah perintah. Aku ini utusan Bapakmu. Ya. Aku ini nabimu, aku ini jalan, aku ini kebenaran, aku ini hidup. Tak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Itu maksudnya. Jadi gimana Bukan. kalau yang satu lagi ini? Gimana? Yang Yesus berkata, wajar orang-orang membenci aku karena aku bukan berasal dari dunia ini. Ya, betul. Setiap utusan datang kepada Bani Israel. Ingat, Yesus berkata kepada siapa? Bani Israel. Tolong tunjukkan satu rasul, nabi yang datang kepada Bani Israel yang kemudian dijadikan sebagai panutan oleh orang-orang sezamannya di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa, dipecundangi, Nabi Harun dipecundangi, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Salomo, semuanya dipecundangi. Yesus apa lagi? Enggak, Bung. Buktinya apa? Nabi Musa banyak pengikutnya. Oh, siapa bilang? Ya, Nabi Musa, salah satu bukti nyata dan kuat sampai hari ini kan yang Laut Merah dibelah oleh Musa atas izin sang pencipta langit dan bumi. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa kemudian yang melanjutkan Torah dari Nabi Musa yang memegang teguh. Tunjukkan kepada saya siapa kemudian pengikut Nabi Musa yang meneguhkan hukum Taurat itu. Ya, Yahudi yang ada sekarang. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau Yahudi yang sekarang Anda katakan sebagai peneguh Torah, kenapa dia tidak ikut kepada Yesus? Enggak, kalau Yahudi memang lebih cenderung ke Musa, karena kalau Yahudi sendiri itu menolak bahwa Yesus itu utusan. Ya. Katanya Yesus ini utusan Tuhan. Dan katanya Musa juga utusan Tuhan. Mereka kan tidak percaya. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud tidak menerima Nabi Musa. Itulah yang dimaksud dengan tidak menerima Yesus, sama halnya tidak menerima Nabi Musa. Makanya dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 23, orang Farisi, ahli Taurat menduduki kursi Musa, tapi mereka meninggalkan hukum Taurat. Mereka mampu berbicara tentang Taurat, tapi mereka tidak melakukan. Karena Nabi Musa tidak pernah bernubuat tentang Yesus. Hah? Berarti Yesus bohong. Lukas 20, Lukas 24, tidak pernah. Lukas 24 nomor 44. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Apa dikatakan Yesus? Berarti Yesus pembohong ya, karena Anda mengatakan demikian. Berarti Yesus ini adalah pendusta. Wajar kalau dia mati disalib seperti itu, karena ternyata dia adalah pendusta. Coba Anda baca. Sebentar. Lukas berapa? Si Noah nggak punya Bible sih. Lukas 24 nomor 44. 2444. Yesus ini pendusta berarti.
Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu Salah. dan mendapat. Salah. Anda Dia salah. bilang Lukas 24. Lukas 24 nomor 44. Oh, nomor 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Dia berkata kepada mereka, inilah kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersamamu harus dengan api. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Nih, Anda mengatakan Nabi Musa tidak bercerita tentang Yesus. Yesus mengklaim harus tergenapi, harus terjadi. Semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Pembohong dia ini. Kita cap dia pembohong atau Anda yang kurang ilmu karena tidak menggunakan akal? Ini akibat mempensiunkan akal, Bu. Anda kekar, badan Anda berotot, makannya 3 liter sehari, tapi akal mati, apa gunanya? Oke, saatnya sekarang Anda menggunakan akal. Beragama, Anda memilih pakaian, Anda memilih makanan pakai akal. Giliran agama yang akan mengantar Anda keselamatan dunia akhirat, justru Anda menggunakan akal. Itu lucu bagi saya. Lucu. Ya apa nak? Kenapa Ki? Setelah Anda berkokok kayak gini, apa yang kau dapat? Saya mendapatkan kebenaran Islam absolut. Kan udah kebilang tadi. Dan saya kebenarannya di mana coba? Kebenarannya ternyata Al-Quran mengatakan bahwa Kristen itu menyembah manusia karena hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Masih kurang rupanya. Kalau benar-benar Islam itu mencari kebenaran, udah. Sekarang begini, nggak usah terlalu lebar. Enggak, tunggu dulu. Al-Quran mengatakan. Al-Quran dengar. Al-Quran mengatakan. Silakan paman, silakan. Saya kalau Anda dungu ya, aku suruh tendang host. Saya nggak mau berdialog dengan orang dungu. Oke ya bang? Kalau Anda dungu, hanya modal suara, saya paling tidak suka berdiskusi dengan dungu. Mending kita melucu. Kita bikin lucu-lucuan aja. Anda so intelek dengan saya, tapi Anda tidak ada ilmu. Hati-hati. Hostnya langsung kasih dia uang 100 juta, turunin manusia dungu ini. Gitu bang. Jadi kalau berdiskusi dengan saya, pakai akal, jangan cuma modal congor. Al-Quran mengatakan orang kafir Kristen itu bertuhan karena mengikuti nenek moyang, bukan karena ajaran para nabi. Itu. Nah sekarang saya minta tolong buktikan kalau ini kesalahan Al-Quran. Buktikan kami menyembah Yesus karena Yesus yang memerintahkan, bukan nenek moyang kami. Mana dalilnya? Ada? Ada? Silakan Anda bicara. Coba pakai data bro. Silakan bicara. Kamu hanya mau menyalahkan, tapi kamu nggak punya ilmu. Gimana ceritanya? Noah itu turun karena tadi kalimat terakhir percuma. Lenganmu kekar, perutmu berot, dadamu berotot, kotak-kotak perutmu, otak nggak ada. Enggak pakai ada. Ketabok sama Lukas 24:44 dari si Noah. Iya. Terus dia bilang lagi, tidak ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain, semua kehendak Allah katanya. Masuk kamar mandi, perkosa diri sendiri. Ternyata Tuhan yang suruh perkosa dirinya. Dan serkat diro. Udah, ayo, saudara Molto, silakan ngobrol, buktikan. Apakah kamu menyembah Yesus itu karena ikuti nenek moyangmu, atau karena memang Yesus yang yang ajarkan? Ke perpustakaan, naik sepeda. Masa membunuh anak manusia? Masa membunuh anak manusia di tiang salib kehendak Tuhan? Nah itu dia, nggak ada. Itu yang kemarin banyak terkancing tuh. Pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib itu kehendak Tuhan atau kehendak setan? Ada nggak yang bisa jawab kehendak Tuhan? Mustahile, takkan pernah ada. Alasannya sudah dinubuatkan katanya. Dinubuatkan sama siapa? Walang sangit. Para nabi katanya. Nabi Yesaya 53 katanya. Waduh. Ada aja. Ada imam besar kayak apa sudah bernubuat dia Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa yang lain. Berarti mutlak mereka nggak pergunakan akal dayanya. Oh iya, makanya di Al-Quran kan sudah jelas.
Orang-orang masuk ke neraka itu, kata Allah, menyesal mereka di neraka. Al-Muluk, law kunna nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu Al-Muluk ayat berapa itu? Ayat 10 ya, teman-teman. Ayat 10. Jelas apa kata Allah? Law kunna nasma'u na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan, sekiranya dulu kami memikirkan peringatan-peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala seperti sekarang ini. Ini Al-Quran. Sekiranya dulu waktu kehidupan kami di dunia, pada saat kami berdiskusi dengan Bang Suma, dengan pasukan-pasukan apologet Islam Indonesia yang menyelamatkan akal kami yang selama ini kusut karena doktrin dan dogma, maka tentulah kami tidak menyesal di dalam neraka seperti sekarang ini. Itu kata Quran. Ini yang harus kita uji nih. Ini yang harus kita uji. Apa kata Al-Quran? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu kami mendengarkan, atau kami memikirkan, atau kami akan menerima peringatan-peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah sekarang Al-Quran menyajikan data ini 1400 tahun silam. Tudingan Al-Quran adanya orang yang berdampingan dengan Islam yang tidak kemudian menggunakan kuping, tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Pertanyaannya sekarang ini, apakah ada manusia kayak begini di tengah-tengah umat Islam? Ada nggak yang bisa jawab? Ada nggak? Ada nggak? Para guru di sini, ada nggak di tengah-tengah kita ini orang yang tidak menggunakan akal? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada Dayang, nggak ada. Kok nggak ada? Berarti orang Kristen berakal semua, Bu. Tapi kalau gini Bang, jawab Ini orang pertanyaan. Islam. Tunggu dulu. Ada nggak orang di sekeliling kita ini yang tidak menggunakan akal? Ada nggak? Ada. Banyak. Ada. Ini Bunda Rahman ini suka melucu dia. Ini yang dimaksud orang-orang kafir ini berkata, kata Allah, wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna ma fi ashabis sa'ir. Ini Allah mengatakan orang-orang kafir 1400 tahun silam Tuhan sudah menceritakan orang-orang kafir nanti di neraka akan berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan, sekiranya dulu kami memikirkan. Artinya pada saat sekarang ini mereka tidak menggunakan akal. Pertanyaannya, benarkah ada manusia di sekeliling kita yang tidak menggunakan akal? Ada. Ada, antara lain Noah tadi. Subhanallah. Ada. Sekiranya orang semua di dunia ini berakal semuanya, maka Al-Quran ini keliru. Ternyata ada. Dengan lisannya sendiri dia mengatakan, kami beriman tanpa akal. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Hai Nabi Muhammad, kalau ini bukan dari Allah, bukan dari pencipta langit dan bumi, dari mana kau tahu 1400 tahun ke depan, di tanggal 2 April 2024 akan muncul orang-orang yang tidak menggunakan akal dalam bertuhan? Dari mana engkau tahu? Ternyata ini adalah dari Allah. Kebenaran demi kebenaran Al-Quran terungkap dengan adanya orang-orang yang hidup di tengah-tengah kita tidak menggunakan akal. Kata Allah, mereka kelak di neraka menyesal, kenapa dulu kami tidak mendengarkannya, kenapa dulu kami tidak memikirkannya. Padahal Suma sudah bertanya kepada kami, apakah Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Manusia. Apakah Maria melahirkan cuma satu manusia? 5 manusia. Apakah 5 manusia ini 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? Oh iya ya, Maria kan punya 5 anak. Ada Yesus, ada Simon, ada Yudas, ada Yusuf. Siapa lagi satu? Nikodemus. Yakobus. Ada 5. Ada 5 dia lahirkan si Maria ini. Pertanyaannya kemudian, apakah 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? Iya ya, kenapa saya dulu tidak memikirkan itu ya? Tidak berakal. Karena tidak menggunakan akal.
Al-Quran menyampaikan itu. Maka berbahagialah kita umat Islam. Sallu ala Nabi. Masa. Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau ada yang bertanya gini Bang Jawa, kenapa nggak maksa saya? Kenapa nggak ketok pelaku? Kenapa berusaha La menyesal? ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Karena Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nas. Kulu min fil ardi hal apa ayatnya itu? Kok saya lupa ya? Halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini saya lupa ayat dikarenakan sering baca bibah kayaknya. Enggak lah. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah teman. Itu surah apa itu deh? Fil ardi. Mimman fil ardi halalan thayyibah. Coba dibaca dari ayat pertama. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Bunda Rahma. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Bunda Rahma. Sikit namo. Ide. Ngapa niat guru kaman nih? Baca saya dong tolongnya. Ya ayuhan nas. Kulu min sil. Aduh, kenapa guru dah? Makanya jangan keseringan hafal Bible. Ayo. Ada enggak? Bang Handi. Ya ayuhan nas. Kulu. Kalau saya buka dulu Al-Qurannya. Bukan ya? Kulu, makanlah dari bumi. Makanlah dari makanan yang baik-baik, kerjakanlah amal yang soleh. Ayo. Astagfirullahaladzim. Gara-gara Mazmur 37 kayaknya ini saya dalami tadi sore. Mazmur 37 dari data 28, kemudian 38, 39 sampai 40. Ini akibatnya memasukkan ini ke dalam kepala saya ini. Aduh, bagaimana caranya nih teman-teman? Ayo. Masa sih sampai segitunya? Berapa ulama di sini? Hei. Yang di bawah masa nggak ada yang tahu? Masya Allah. Minat tayyibati wa malu salihah inni bima ta'malun alim. Tadi ya, bukan itu. Bukan ya? Bukan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah yang baik-baik dari bumi dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Masa sekian banyak manusia di sini gak ada yang tahu, ikut-ikutan sama saya jadi lupa ya Allah ya kan. Udah aku turun. Malu saya kalau gini. Allahu Akbar. Surah Al-Baqarah ayat 100 berapa? 168. Itu tahu. Waduh, gimana sih? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Berarti saya udah benar tadi. Betul kan ya? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya ayyuhan nas. Ayo Bunda Rahma. Ayo Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia. Jadi yang diseru ini bukan cuma umat Islam, semua manusia. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam kan selalu permasalahannya adalah makanan. Benar? Benar. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Nah ini dia.
Ya, inilah kemudian kenapa mereka tidak bisa memahami tentang itu, dikarenakan mereka tidak menggunakan pikiran. Kenapa tak menggunakan pikiran? Karena mereka lebih mengedepankan kebutuhan perut daripada kebutuhan akal. Nutrisi perutnya yang diisi, akalnya yang dimatikan. Nah, mungkin juga karena faktor mereka tidak sunat. Jadi otak masih terbungkus dengan kulup. Konek ke atas Iya. itu virusnya. Iya. Kulupnya sampai ke otak, menutup. Jadi nggak berfungsi. Bahayanya hafal Bible, Al-Quran tergeser. Enggak Subhanallah. lah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi saya hanya mencoba untuk menalar insting Bunda Rahma tadi. Ternyata alhamdulillah dia bisa. Kita ada Al-Quran kok dipegang masing-masing di sini. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Padahal ini apa? Ini adalah hafalan. Hafalan saya ini kok bisa ya? Iya, kok bisa, Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء benar ya, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famaditturra ghaira bagin wala 'ada fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي Sikakin ba'id. Guru saya mengatakan begini, ulang katanya. Selalu diulang. Sampai saya itu pulpen yang di tangan itu sudah habis tintanya, aku pakai coret lantai. Kapan majunya ini bacaan? Kayak gitu-gitunya dulu kalau kita mendarat. Ya kan? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin ibnas sabil wasailina fir riqab wa fir riqab وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Ya, besok jangan lupa habis asar menghadap lagi. Ya Ustaz, baliklah kita. Oh, jadi anak Ustaz waktu itu. Tapi pas giliran bahasa Inggris, bahasa Arab, udahlah, jangan cari dia. Pasti tidur di kamar. Habis itu suruh ini Pak. Habis itu suruh angkat air ya. Kalau saya waktu kecil aja Bang Andi, waktu di pondok enggak lagi. Cuman disuruh nyangkul 3 meter kali 3 meter. Oke. Bang Juma mau mendengarkan, ada komentar nggak kalau saya mendengarkan ini? Bila boleh? Boleh ya. Izin teman-teman ya. Saya tanya pertanyaan satu, kenapa Anda mengatakan Nabi Muhammad adalah juru selamat? Apakah Anda tidak tahu arti juru selamat? Dialah yang memberikan keselamatan. Juru makan dialah yang memberi makan. Juru mudi dialah yang mengemudi. Ya, juru tulis dialah yang menulis. Juru selamat dialah pangkal keselamatan. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga selain di dalam nama Dia, yaitu Yesus di bawah kolong langit ini. Oke? Kenapa sekarang Anda buat fenomena baru lagi seolah-olah Nabi Muhammad itu pemberi selamat, memasukkan kalian ke surga sama seperti Yesus gitu loh. Anda juru selamat aja nggak ngerti. Cukup pertanyaannya, Bu. Oke, Anda dengarkan jawabannya ya. Habis ini Ibu yang ditanya. Silakan dijawab, Pak. Iya, baik. Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak Pak. Jawabannya nggak usah lah. Masih ingat? Ingat. Jadi kalau juru selamat memberi keselamatan. Juru kunci memberi kunci. Juru parkir memberi parkir. Karcis. Juru masak memberi masak. Juru kemudi memberi Kemudi. Apa ini? Tidak ada yang sampai ke puncak Gunung Bromo tanpa melalui Mbak Marijan. Berarti puncak Bromo adalah Mbak Marijan. Aduh, keselak batu ginjal sendiri. Ini beberapa hari yang lalu. Pak Baju mau dengerin jawabannya sama dia? Atau nggak usah? Boleh. Boleh ya? Izin dulu bentar ya. Ini sama Ibu Uti dulu nih. Mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai juru selamat kepada bagi seluruh umat manusia yang datang pada masanya dan manusia sampai akhir zaman. Yaqdi bihillah manittaba ridwanahu subulan salam. Dengan kitab Al-Qur'an. Aduh, ada kurang bagus. Ada kedengaran musik. Udahlah. Yang penting udah intinya ada banyak jawabannya. Inisial, Pak inisial Ya. Kristen, Muslim. Ini Alif Api, Inisial. silakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu dulu kenangan dulu Bang Juma sama Bu Uti. Itu dulu sih. Kasihan ya. Tapi bisakah kita mengucapkan innalillahi ya? Ada yang Bang Suma. Kalau orang Kristen meninggal. Tadi itu aku ucapkan innalillahi loh. Bolehkah? Bisa. Segala kembali kepada Allah. Semuanya Iya. kembali kepada Enggak, tapi enggak kembali ke Allah, itu nyangkut di neraka. Hah? Boleh, innalillahi sampai rojiun juga boleh, itu masih boleh. Mendoakan dia mendapatkan surga dan kebaikan akhirat, itu yang nggak boleh. Oh, oke. Kita sampai inisial F. Selamat malam, inisial. Ustaz Alif dulu dong disapa. Assalamualaikum Ustaz. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana bisa agar menjadi orang cerdas seperti cerdasnya Gurunda ini? Tipsnya. Nah, itu gimana caranya itu? Makan dada ayam, direbus Bukan. jangan digoreng. Jawabannya sebagaimana adat kita di Kampung Bugis itu, kalau udah bangun sholat subuh,
pagi-pagi itu olahraga, habis itu makan kapurung. Banyak ya, betul ya? Iya. Apa itu bang? Ya itu. Kabur. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Makan kapurung. Sagu. Oh sagu. Siapa dulu itu tamu? Inisial? F. Inisial F. Firman ini. F. Mana inisial ini? Inisial. Jadi memang kalau apa ya, kalau diskusi dengan Kristen tuh ya, Ada nih Mr. Johnny nih. berakal dengan tidak berakal. Mr. Johnny. Mr. Johnny. Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu cuma mau nyampein Gurunda. Tolong bahas Abasa wa Talama itu. Surat Abasa wa Talama. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bermuka masam sekarang dan suka nyinggung itu Gurunda. Batawalla bang butang. Cukup ya pertanyaannya ya. Ganti yang lain ya. Ya dia Muhammad berwajah masam dan berpaling itu, bahas itu Gurunda. Soalnya Tonatan suka nyinggung itu, menghina lewat itu katanya. Terbalik. Soalnya orang-orang Kristen suka menyinggung itu surat Abasa itu. Bermuka musam. Ya, kan ditegur oleh Allah tuh. Ya, kan itu bentuk teguran. Silakan Ustadz. Iya, enggak, Mungkin itu kan Gurunda. Cuman Mas poinnya yang jadi masalahnya itu apa? Katanya Nabi Kenapa Muhammad ditegur ya? Ya. Kenapa ditegur gitu? Ya. Oh. Gitu. Dia suka menghina Nabi Muhammad lewat surat itu tuh. Sebenarnya memang karena orangnya niatnya menghina. Ayat ini nggak ada masalah. Ini yang namanya Rasulullah itu kalau di dalam pelajaran kita mengenal sifat manusianya, aradul basyariyah, sifat kemanusiaannya. Ada manusia itu rasa ya apa ya, seperti kesal atau apa itu ada. Cuman bedanya kita dengan utusan Allah, Rasulullah, ketika dia melakukan sesuatu langsung tidak sesuai dengan kaidah, langsung teguran datang. Ya contoh ketika dia bermuka masam, ketika Ibnu Maktum datang kepada beliau, maka Allah langsung turun ayat itu, abasa wa tawalla anja ahul a'ma dan seterusnya, karena telah datang seorang buta kepadanya. Jadi ketika orang buta ini mau menanyakan perihal agama kepada Rasulullah, tapi Rasulullah cuek sebenarnya gitu kan. Ketika orang itu ngomong terus, nah cuek. Padahal Rasulullah sedang menjelaskan kepada segolongan tokoh Yahudi waktu itu yang sedang tertarik untuk membahas tentang Islam. Nah diingatkan oleh Allah. Nah sebenarnya gini, padahal cara Rasulullah itu baik, sedang berada dalam posisi baik gitu kan. Tidak ada masalah. Ibarat saya lagi ngobrol nih, atau mungkin Bang Handi, Gurunda lagi ngobrol, lagi diskusi, ngobrol serius, motong. Datang orang motong-motong omongan terus gitu kan. Nah kita agak ada keselnya kan sama orang itu. Sabar sih dikit. Kalau bahasa kita ngomong, muka kita mungkin ekspresinya berubah. Nunggu kelar dulu. Nah, Rasulullah tuh demikian, tapi turun ayat, jangan begitu. Tetap harus bersikap baik. Tidak ada masalah dengan Rasulullah. Dan itu juga sedang menunjukkan bahwa yang istilahnya arul basyariyah, sifat kemanusiaan Rasulullah memang demikian manusia. Halo. Sudah dijawab ya. Ya, sudah dijawab. Kenapa inisial dari tadi dipanggil? Halo inisial. Yesus pakai popok. Yesus pakai pampers. Apa? Gimana bang? Inisial ini kamu mau ngomong gak sih? Kalau enggak gue turunin nih. Ini apa, popok sama pampers? Terus ada kata Yesus lagi, apa itu? Muslim ini kayaknya ini. Sabar bang, lagi. Adi Wijaya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebentar, Yo, inisial kalau kamu Kristen minta naik lagi aja, tapi kalau naik bicara, jangan diam aja.
Silakan. Adi. Passwordnya dulu. Apa tuh? Adi, passwordnya silakan. Passwordnya apa bang? Luwak white coffee nggak bikin kembung. Ya silakan. Apa pertanyaannya? Enggak sih, aku cuma mau terima kasih. Astagfirullahaladzim. Secangkir kopi pakai Royco. Mas aku. Yubi bang ya, jadi baru download. Suaranya kecil, Bang Adi. Suaranya kecil. Cabut dulu, baru kasih masuk lagi. Colok, baru colok. Colok apanya? Iya, itu earphone-nya di Headset. earphone coca-cola dulu. Colok lagi. Oke, tes. Aduh. Volume HP dinaikkan. Iya, udah. Gimana kedengar? Enggak lah, suara minoritas Bapak. Aduh, gimana ini ya? Soalnya Coba turun baru naik lagi, Pak. Plus di ROM logika tuh. Kenapa kalau begitu? Jangan, nggak usah lah. Sapi katul ini lagi kejang-kejang ini. Mikir ya, waduh. Nyawa saya terancam ini. Di mana? Hah? Di mana? Ya pastilah sebagai manusia kan dia harus, waduh. Oh. Si Uti menginjak Al-Quran meninggal. Sakit dulu. Kalau gua gimana nasib gua kan gitu. Di depan matanya bang. Ya aku bilang itu Bang Andi, Sopi Badut meninggalnya kalau Allah menghendaki itu kakinya masuk ke penggilingan babi. Jadi gurita. Iya. Masih mau penonton desa? Ya kocak banget ya. Fitnah-fitnah. Kok Agus meninggal gara-gara iniin biblos. Taunya Bu Uti. Bu Uti langsung dibayar kontan. Nih, yang mati gara-gara nginjek kitab tuh yang kayak begini nih. Nih, gitu dia. Ada yang baru naik, Res. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya silahkan. Password apa nih? Luwak white coffee nggak bikin kembung. Gimana bang, masalah bang logika itu bang? Udah diproses atau gimana? Nanti beliau akan ikut karnaval dengan kostum-kostum daerah. Dia ngambil daerah Golgota. Dia lagi buka room nih sama bang Neflos juga. Sana lagi ngebahas masalah perdebatan yang nggak ada artinya katanya. Oh, perdebatan nggak ada artinya ya? Belum tahu mereka. Dari debat kita bikin masjid. Ada bang Neflos juga. Semakin ditanggapi bang. Kalau ditanggapi dia semakin ini. Nggak usah ditanggapi orang-orang. Ada itu dia komunikasi sama saya juga. Cuma ya itulah kepala jangan batu. Nonton lah. Minta saya naik di komalnya, ogah. Kalau nggak ada yang perhatikan dia mati dengan sendirinya itu perbincangannya, maksudnya apa yang mereka berhenti dengan sendirinya itu. Nggak usah yang jadi penonton itu ya kan. Jangan, nggak usah diperhatiin. Bilangin dari ditanggapi. Karena mereka memang itu suka membuka peluang-peluang supaya roomnya rame, begitu ya. Dia bahas kayak begituan supaya kalian-kalian ini semua terpancing untuk naik. Coba kalau mereka membahas Bible-nya, membaca Amsal, membaca Yeskel, ulangan 20 misalnya, mana kalian mau naik? Gitu kan ya. Karena supaya muslim ini mayoritas di Indonesia, pengguna medsos, ya mereka bahas itu. Supaya saya lagi bicara kan, Anda diam dulu kan gitu. Bagaimana Anda nanti jawabnya? Kalau saya bicara, Anda juga bicara kan? Kan gitu. Saya yang kasih naik lah. Jadi itu aja intinya. Mereka membuka keran, Anda terpancing naik, ramelah komalnya, begitu kira-kira. Silakan gantian. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang mau direkia online, ya kan, nah, bisa tuh hubungi saya. Rukiah. Nah, cuma
Mau apa? Nanti Diulang, kalau Pak. ada yang mau di Rukiah dan bisa itu. Oh, itu Bang Kores. Bang Kores tuh mau dirukiah, Bang. Nah, Aku rupiah, aku di rupiah bisa nggak? Rupiah. mau di Rupiah, ewa kok, lanjut kok. Saya salam kenal dari Kalimantan Selatan ya, Bugis Makassar juga, kelahiran Pangkep tapi besarnya di Kalimantan Selatan ya. Mana ke di Pangkep? Di Segeri? Kenal kembali. Iya, di Segeri. Cuma besarnya di Kalimantan Selatan gitu nah. Kelahiran aja di sana. Apanya warung Segeri kah itu yang rame itu? Iya. Banyak tambak di sana ya, ikan bandeng ya. Iya, tapi itu cuma kelahiran aja bang. Jadi apa namanya kelahirannya Sulawesi, tapi gedenya di Kalimantan Selatan ini. Aku dengar-dengar, banyak orang Bugis di sini di Makassar. Wah, aku. Iya Pak Rukiai. Iya iya. Kebetulan kan kita juga ada majelis zikir salawat di sini gitu. Di Kalimantan Selatan. Apa itu? Kabupatennya? Kabupaten Tanah Bumbu. Oh, Tanah Bumbu. Iya. Kan mayoritas Islam ya, Bang ya? Iya. Oke, Bang. Iya, salam kenal Bang. Abang dari mana, Bang? Iya, Bang. Sama, Bang, Bugis. Oke, Mutoki pale. Ya, cocok nih tuh. Saya di Baru, Bang. Saya di Baru Takalasi, Bang. Oh, Takalasi. Memang. Iya. Takalasi. Oh, lagi? Ya, 30 km lah dari kampung. Cocok nih tuh. Nggak lama juga nanti ada niat mau ke Sulawesi secara kubur kepada datuk nenek moyang kita kan, para wali-wali Allah di sana. Malah laki ya paling setengah jam nih. Cocok tuh. Kau tuh mana asli kau ramai cuma kau kime Malopo Kalimantan Selatan belah. Tapi macaknya bicara lancar mau kayak bicara Ugi ya, Deng. Kalau Ugi lancar, Makassar lancar. Bugis Makassar kan jadi lancar semua dua-duanya. Udah ramai itu lancar bahasa Makassar. Cara ditunjuk mai. Iya, enak bicara diton jangan dibelah. Singkat main bener ramai. Bang Kores, translate ke dulu. Bang Kores tuh bisa. Iya, jadi di Kalimantan Selatan itu sedang diadakan acara futsal antar kampung. Mantap, bagus. Dalam rangka menyambut hari raya gitu. Gimana Bunda Rahma udah lama di Makassar nggak ngerti? Itu ngomongin bolu, itu bolu rampah itu. Ada selintingan. Ini agak sedikit juga nyelen ini. Katanya Lebaran ditunda karena banyak kecurangan. Kecurangannya ada beberapa faktor. Pertama, banyak yang bukber tidak puasa, banyak yang makan sahur tidak puasa, banyak beli baru tidak puasa, banyak juga belum mendapat THR. Jadi Lebaran ditunda dibuat 2 putaran. Nah, semoga kalian puasa 60 hari. Mesanya mau kau tena taruh. Iya, saudara-saudaraku izin polo ya. Polo tuh polo karena polo tuh gratis. Kalsel di mana Bang? Di Tanah Bumbu Bang, di Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu Batu Licin. Masa ada puasa 2 putaran? Ada aja tuh orang bikin kayak gitu. Nah itu Bang Handi. Maklumi Bang Handi, maklumi akhir zaman. Maklumi ini skala politik kali ya, 2 putaran. Lanjut. Iya, akhir zaman kan memang begitu bos. Ada pesan buat Bang Handi, jangan lupa ziarah ke makamnya Imam Lapeo juga. Iya, semuanya nanti itu. Jangan kerja di nanti itu. Udah pilih jalur deng ya, enggak tahu deng. Nah lanjut. Mau Bandung? Mangga Kang. Mau Bandung? Assalamualaikum.
Terkadang Kang kumaha. Waduh. Apa sih? Kalau si Alda Setiawan itu udah mulai juga tuh dia mulai tenggelam dia, Res. Dia udah mulai merasakan siksaan medsos. Dia mulai merasakan dia jalan tidak nyaman kemana-mana begitu. Jadi kalau dia jalan di keramaian tuh, aduh, ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu saya nggak sih? Kan fotonya udah tersebar tuh, ada yang tahu saya nggak sih? Jadi selama ini itu dia kagak pernah keluar rumah. Iya. Dia dalam kandang terus. Kristennya juga kan capek ngurusin, kan punya keluarga masing-masing. Ngapain gua ngurusin ini anak orang ini? Gitu. Sama kasih Tepudin. Pertama datang ke Amerika dijamu. Cuma kan lama-lama capek juga gitu. Makan asalnya 4 piring jadi 5 piring. Nambah piring 1. Pertama si Alda itu udah nggak bisa kerja, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Ya kedua tempat numpangnya juga akan bosan juga dong. Ya hari ini mungkin dikasih sarapan 2-3 hari seminggu gitu ya. Besok-besok ya sarapannya nggak hilang. Tapi ngomong-ngomong, ya. Sorry Bang Hendi. Ya. Maaf. Ngomong-ngomong, ini ada masalah lagi kah itu si Lina itu siapa namanya? Lina Lola Jangkit apa namanya? Lina ya. Iya. Jangkit apa? Ada masalah itu ya? Iya. Lucu dia chat saya ke Makassar katanya mau menjumpa ketemu Bang Zuma. Ada apa ya? Ini apa namanya? Dituduh sama Paul Zhang ya, dituduh Paul Zhang sama Paul Zhang bahwa Lina Wijaya kerjasama sama Bang Zuma. Pura-pura dia pura-pura Kristen padahal dia Islam. Itu tudahnya Paul Zhang itu. Dia penggelapan uang donasi, Gurunda. Jadi banyak yang terus dia tuduh saya dengan Lina Wijaya kerjasama. Iya, itu si Paul Zhang yang ngomong. Karena dia jatuh saya dia mau ke Makassar mau ketemu Bang Zuma, ada apa? Nyari inilah Gurunda, nyari apa ya? Nyari yang tipe-tipe orang kayak gitu tuh sama lah kayak Logika kan sama yang lain-lain gitu kan. Nyari yang musuh lu A, ya saya musuhnya A, ya udah kita temenan. Nah dia mau gitu. Jadi karena dia dimusuhin dan dicari karena apa ya? Mau ditanya pertanggungjawaban uang, ya dia jadinya ya udahlah, ayolah kita war aja lah. Nah jadinya mau nyari Gurunda juga supaya temenan, siapa tahu ada sesuatu yang sepakat gitu, ada sesuatu yang sama gitu. Cari dukungan. Itu ya. Sampai mau ke Makassar. Nggak tahu tuh, ada duit nggak tuh? Suruh datang. Apa ya? Ketemu nanti ya Bang. Itu mau kita ketemuin sama ini Gurunda, aku sama Julius. Makanya ikut nggak? Ntar ketemu sama dia. Karena dia akan ini Gurunda, dia akan membuka semua identitas orang-orang Kristen yang membantu apalah pembiayaan para penghujat Islam ini gitu loh. Habis lebaran lah, jangan. Kenapa bisa gitu? Memang kenapa bisa gitu? Kenapa dia emang sudah keluar lagi dari agamanya? Dia itu bukan dia lagi dicari sama sesama Kristennya karena masalah ini keuangan. Ada beberapa uang yang dititipin ke dia cuma nggak nyampe ke dia gitu loh. Gini Bang Kores, dia itu mengumpulkan donasi kalau ada yang murtad kayak Razi kemarin. Dia tuh menghubungi yang kelas-kelas ini supaya masuk donasi. Ternyata uang yang dia dapat tidak disalurkan ke yang misalnya si Razi kemarin. Ini tercium oleh Paul Zhang ini. Inilah terap, tapi dia ikutkan nama Bang Zuma. Kenapa ada nama saya? Katanya ada ini. Katanya pura-pura dia Kristen ini si Lina Wijaya. Oh.
Karena dia nggak, karena mereka kan nggak terima gitu loh. Lo kok lu kita sesama Kristen kelakuan lu kok kayak gitu. Udahlah, mending lu jadi Islam aja lah. Ah udahlah sekalian aja lah disangkut-sangkut aja sama Gurunda gitu mereka itu. Terus ribut juga dengan sama siapa yang setengah matang itu? Setengah matang, manusia setengah Indomie maksudnya. Mikael, Mikael, Mikiri. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Oh, kalau itu ya itu kocak anjir. Iya, kenapa lagi masalahnya dia? Nah itu kan asalnya gini, itu nyangkut sama yang soal unik rifa. Jadi dia di situ merasa ada ini kan, ada celah nih gua nih buat punya nama. Nah celahnya kayak gimana? Jadi ketika unik rifa lagi diedit fotonya, dijadiin bahan coli sama warung kitab dan pipis kucing. Nah di situ kan ngingetin Lina Wijaya itu, kalian itu jangan begitu ya. Kalian kalau sampai Muslim tahu kalau di salah satu dari kita ini ada yang terkena penyakit 3 huruf dan dulunya lagi bete, kalian nanti gimana? Hancur kalian. Di situ diem semua satu room diem Gurunda. Nah akhirnya lama kelamaan dia buka suara juga gitu. Dia buka suara juga akhirnya bahwasanya satu keluarganya dia itu akan cek darah karena takut tertular oleh kawan apologet sesama seperti dia yang menginap di rumahnya gitu. Nah di situ dikasih tahu lah namanya itu inisialnya gitu. Edis TV. Enggak ya, Edis mah ini wasir dia. Wasir menahun. Wasir menahun. Nah akhirnya disitulah mulai kan Christian Prensa kan bubuk Gurunda sama siapa? Sama si LW. Mau coba-coba bela si Elia ya. Karena namanya udah kesebut juga nggak sengaja dia. Mau coba-coba bela Elia gitu kan, bilangnya gini, ya udahlah kalau memang begitu kelakuannya, kalau memang dia pernah lagi bete, kalau memang dia terkena penyakit, biarlah, nggak usah diumbar-umbar di luar, di publik gitu. Malu kita sama Islam, kata Christian Princess begitu kan. Diam kamu itu nggak ngerti Alkitab. Kalau kamu mengerti yang saya lakukan ini sesuai Alkitab, kamu baca 1 Timotius 5:20. Yang dia pakai itu ayat andalannya Kores Gurunda. Karena di sana 1 Timotius 5:20 itu kontrasnya Islam gitu. Jadi di sana dikatakan begini. CP kan baca nih ya, CP baca. Dan engkau haruslah menegur orang yang berdosa itu di depan orang banyak. Agar apa? Agar semua orang yang mendengar pun takut. Nah dibilang gitu kan, di dalam dalilnya itu si CP langsung terdiam Gurunda, gak bisa dia jawab. Nah habis di situ kan diturunin tuh si Christian Princess, disitulah dimusuhin langsung sama orang-orang. Oh iya. Gitu. Congorpedia. Iya, Congorpedia. Itu bubuk sama si Lina tuh kan. Dia bilang gini waktu dikasih 1 Timotius 5:20. Oh, ini kan harus dilihat satu perikop, Bun. Nggak bisa kita langsung mau lu baca satu perikop tertulis begitu nggak akan berubah ngehe. Aduh. Mati dia. Gitu ya. Yes, jadi itulah, jadi hiruk pikuk kekristenan lagi ancur-ancurnya sekarang. Belum beres masalah Lina Wijaya soal penggalapan uang, dikasih lagi berita gembira mungkin ya, Utiwati Mena mendahului mereka untuk mengawini Tuhan mereka sendiri gitu. Ya udahlah, mau gimana kalau udah gini. Tapi lumayan juga tuh buat napas sejenak lah. Nah jadi mau ketemu, jadi ketemu Gurunda itu mau nyari dukungan gitu, supaya niatnya Lina itu, ini orang ini sama lah kayak yang kita udah hadapin gitu kan, pengen membuat orang-orang yang memusuhi dia menjadi sakit hati dengan dia gitu. Jadi dia nyari dukungan Gurunda gitu kan, kayak gitu. Tapi siapa tahu dengan begitu dia syahadat lagi. Waduh, ular beludak kayak begitu susah deh. Sama ini Gurunda, sama ini kan itu dibongkar-bongkar tuh sama pembenci Islam tuh, data-datanya dia, buset, baru mualaf 2022, baru mualaf 2022 mualaf. Dia ngaku dia murtadin, mualaf baru 1 tahun, ngaku murtadin, sial. Waduh. Itu satu, terus dibongkar lagi soal ini, didatangin polisi rumahnya Gurunda.
Karena kasus ada donatur sejuta umatnya pihak pembenci Islam ini kan ngasih razi motor untuk dipakai gitu kan. Ini motor nyampenya nggak ke razi, malah ke Lina gitu. Bagus. Gitu. Nyampenya ke Lina. Nah, sama si donatur ini dikirimlah itu polisi untuk ngambil motor tersebut gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga si Dewi Bulan, wanita yang bentukannya kayak korek api. Nah, si dia ini bongkar juga Lina Wijaya itu kumpul kebo. Dia kumpul kebo di kontrakannya. Buktinya apa? Jadi Lina Wijaya pernah ngirim ke RT-nya surat untuk mencari orang hilang. Nah, mencari orang hilangnya ini itu tuh muslim, Gurunda, muslim, cowok muslim gitu. Nah, orang yang diduga ini adalah orang yang serumah sama Lina gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat yang mereka bongkar, Lina Wijaya pernah tidur sama bom enggak? Lah itu belum tahu. Nah, jadi si Lina Wijaya ini dia kan orang susah dia. Anak satu sama anjing satu gitu, dia ngurus itu. Oh, berarti anaknya 2? Iya kayaknya, cuma nggak tahu yang lahir dari dia yang mana. Aduh. Nah, udah gitu dia kontrakan nunggak Gurunda. Dia ngontrak di Jakarta itu, mau nunggak 2 tahun. Lama 2 kali. tahun nunggak tuh. Udah gitu dibantulah sama si Al Hayat. Jadi yayasannya Sofi Badut Al Hayat dibantulah 15 juta gitu kan. Dibantu. Itu duit bukannya dipakai bayar kontrakan, dia malah main ke Singapura. Kontrak cowok.